Assalamualaikum, saya Cetah Ning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto, sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Usman bin Harun Usman, Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul Martapura. Kali ini kita akan membahas tentang zuhud. Bahasan tentang zuhud ini sangat penting karena banyak sekali pejalan rohani itu yang tidak memahami apa makna dan arti daripada zuhud yang sebenarnya. Karena mereka tidak memahami dengan baik, dia tidak tahu ilmunya dengan baik, maka kebanyakan daripada perjalanan rohani itu hanya ikut-ikutan saja untuk mempraktekkan zuhud, akan tetapi tidak mengetahui syarat dan rukun daripada zuhud. Yang disebut zuhud itu adalah perilaku atau perbuatan untuk melepas dari segala kemelekatan duniawi sehingga tidak cinta kepada duniawi secara berlebih. Dan orang-orang zuhud ini adalah orang-orang yang kaya, finansialnya banyak, hartanya berlimpah, uangnya 7 turunan tidak habis untuk para pewarisnya. Propertinya di mana-mana, investasinya di mana-mana. Akan tetapi dia tidak terikat, tidak cinta buta kepada kekayaan yang telah dimilikinya, sehingga kekayaannya itu dikelola dengan baik supaya kekayaan itu lebih bermanfaat, lebih ada daya guna untuk sesamanya, dan hatinya bersifat pemurah, membantu siapa saja yang berada di dalam kekurangan, yang berada di dalam kesulitan, yang berada di dalam kehidupan yang kurang beruntung di dalam kesehariannya. Inilah yang disebut zuhud. Dan zuhud ini kan dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, di dalam berdakwah itu sebenarnya Rasulullah itu tidak perlu perang, bisa. Hanya berdoa kepada Allah, lalu Allah mengutus malaikat Jibril ya untuk membantu penyebaran Islam tanpa harus berperang, itu bisa. Akan tetapi kenapa Rasulullah itu di dalam mendakwahkan agama Islam itu harus berperang, membanting tulang, peras keringat, darah berceceran, serta beliau korbankan harta bendanya untuk berjuang dan berperang. Inilah yang dinamakan zuhud. Seseorang dikatakan zuhud itu karena ada, bukan karena tidak ada. Sekarang yang banyak terjadi adalah kehidupannya biasa saja. Hari ini bekerja hanya cukup untuk esok hari. Besoknya lagi, lusanya lagi, sudah tidak ada persiapan atau tabungan untuk menghidupi kehidupan dirinya sendiri, keluarganya, maupun orang-orang yang terdekat dan tersayang di dalam dirinya. Lalu mereka berusaha untuk zuhud dengan versi mereka sendiri. Akhirnya mulai tidak bekerja, mulai tidak berusaha, mulai meninggalkan semua aktivitas duniawi yang menjadikan jalan dirinya mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarganya. Dengan pemahaman yang salah seperti ini,
lalu mereka mengandalkan kholwatnya, zikirnya, wiridnya, suluknya, supaya Allah mencukupi segala kebutuhan duniawinya. Praktek ritual yang dia lakukan hanya bertujuan agar Allah meringankan beban hidupnya, mencukupi segala hajat hidupnya, mencukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhan untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitarnya yang menjadi tanggungannya. Tentunya pemahaman yang demikian, perilaku yang demikian di dalam menuntut, mendalami perjalanan ilmu rohani adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang berakibat akan menyulitkan, menyengsarakan hidupnya, hidup keluarganya, dan hidup daripada orang-orang yang ada di dalam sekitarnya. Kalau seseorang itu di dalam perjalanan rohani, lalu dia kehidupannya itu pas-pasan, bekerja hari ini untuk makan besok, lusanya sudah tidak ada tabungan lagi, harus banting tulang lagi, harus peras keringat lagi, maka jangan sekali-kali berlaku zuhud dengan versi kalian, dengan versi masing-masing. Untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang zuhud, kita harus tahu zikir asma, zikir sifat, itu kita memuji Allah, mengagungkan Allah dengan melafatkan, dengan menyuarakan, dengan menyebut, baik itu secara lisan atau dengan hati atau dengan siri. Akan tetapi apabila kita sudah zikir dengan sifat, zikir dengan asma, itu tidak serta-merta mampu menjadikan sebab, mampu mendatangkan rezeki bagi kita, tidak mampu membuat alam semesta ini menyajikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Seseorang yang belajar rohani tetapi hanya mengandalkan zikir sifat dan zikir asma saja, maka kehidupan duniawinya akan berantakan, akan mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan ketakutan, lalu jatuh miskin. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak melakukan zikir af'al, sehingga dia tidak bisa memperdayakan af'al Allah dan memperdayakan af'al semesta ini untuk bekerja sama, membangun sebuah keadaan, membangun sebuah sistem di dalam kehidupan yang menghasilkan rezeki, finansial, kekayaan yang berlimpah di dalam kehidupannya. Pekerjaan yang kita lakukan itu adalah zikir af'al. Berarti kita mengkaryakan, ya, berarti kita mengkaryakan af'al Allah di dalam diri kita untuk kepentingan hidup kita, sehingga kita mampu berkecukupan dan pada akhirnya kita mampu mensejahterakan orang lain. Jadi kalau kita belajar rohani berangkat dari kehidupan kita yang biasa-biasa saja, pas-pasan saja, jangan mengandalkan zikir asma dan zikir sifat. Akan tetapi kita harus mengandalkan zikir af'al, yaitu bekerja keras. Allah kita ajak bekerja keras,
melalui afalnya, melalui daya dan upayanya. Kita pergunakan supaya diri kita mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak, finansial yang lebih banyak, kekayaan yang berlimpah. Setelah kita mendapatkan rezeki yang banyak, investasi kita di mana-mana, harta berlimpah, uang juga berlimpah, barulah kita bisa zuhud. Barulah kita bisa zuhud. Arti dan makna zuhud itu kan tidak cinta kepada duniawi, tidak melekat kepada duniawi. Namanya tidak melekat, namanya tidak cinta, kan pasti ada, pasti banyak, pasti berlimpah kekayaan kita. Nah, kalau belum apa-apa, belum punya apa-apa, masih miskin, ya, hidup masih pas-pasan, sudah bermalas-malasan dengan alasan tidak ubud dunia, tidak cinta kepada dunia, sedang mempraktekkan laku zuhud dan lain sebagainya. Itu bukan zuhud, itu bunuh diri, itu malas, itu putus asa di dalam kehidupannya, sehingga dia belajar rohani, lalu egonya muncul, seakan-akan dia tidak butuh dunia lagi, karena dia sudah sering dikecewakan dengan dunia. Bisa jadi bekerja sudah lama, ya berusaha sudah lama, nasib biasa-biasa saja, ya kan, keuangan juga biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan dan lain sebagainya, sehingga putus asa, lalu belajar rohani. Di saat belajar rohani, egonya muncul, keakuannya muncul, dengan alasan zuhud, dia memutuskan untuk tidak bekerja, tidak berusaha, pada akhirnya yaitu jadi peramal dadakan, jadi terapis dadakan, jadi dukun dadakan, tanpa dia belajar dengan baik, dengan benar, tanpa mengikuti sebuah proses yang membuat seseorang itu menjadi seorang terapis, penyembuh yang profesional. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya mereka-mereka yang belajar tentang ilmu rohani, akan tetapi pemahamannya itu kurang di dalam memahami perjalanan rohani itu sendiri, sehingga dia mengartikan bahwa yang dinamakan zuhud itu ya tidak bekerja, tidak berusaha, mengandalkan doanya saja, mengandalkan zikir asmanya saja. Itu salah. Zikir asma itu untuk membenahi hati kita, untuk membenahi rohani kita agar tertata. Lalu zikir af'al itu untuk membenahi kehidupan duniawi kita, maka harus selaras. Apabila zikir asma, zikir sifat itu sudah menumbuhkan perjalanan rohani yang baik, sudah menata hati kita dengan baik, maka zikir af'al itu akan secara otomatis muncul di dalam diri kita, menjadikan diri kita pribadi yang produktif, yang kreatif, pekerja keras, pantang menyerah dengan keadaan yang ada, menjadi petarung, menjadi pejuang untuk menjadi pemenang, baik itu secara rohani maupun secara duniawi. Salah satu tujuan utama agar diri kita mampu mencapai kesempurnaan adalah kita belajar rohani. Kita belajar menata rohani kita.
Akan tetapi apabila rohani telah tertata, maka kita berkewajiban untuk menata duniawi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih berkah bagi sesamanya.